Menjelang SEA Games 2025, satu persatu fakta besar mulai terungkap. Thailand dan Vietnam gemetaran melihat mewahnya skuad Garuda Muda asuhan Indras Jafri. Mereka menyebut Indonesia sebagai ancaman bagi Thailand dan Vietnam. Pasalnya, 4 pemain luar negeri resmi dipanggil ke Timnas Indonesia U22, termasuk Marcelino Ferdinand. Namun, dari balik panggilan itu, terselip sebuah kabar misterius. Ada satu pemain yang statusnya belum aman. Di sisi lain, Shin Taeyong membuat Malaysia panas dingin setelah pernyataannya viral ke seluruh Asia Tenggara. Dan drama tak berhenti di situ. Persib Bandung diguncang badai setelah Bojan Hodak mengamuk dan menyatakan beberapa pemain tak akan memakai jersey Persib lagi. Inilah seluruh cerita lengkapnya. Bersiaplah, karena episode kali ini penuh letupan, konflik, dan fakta mengejutkan. Berikan poin hype untuk mendukung channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Di tengah semakin dekatnya gelaran SEA Games 2025 Thailand, Timnas Indonesia U22 akhirnya memperlihatkan gambaran kekuatan sebenarnya. Dan kabar besar langsung datang dari Ketua BTN PSSI, Sumarji, yang memastikan bahwa 4 pemain luar negeri telah masuk dalam daftar panggilan resmi. Ya, 4 nama yang sedang membangun karier di Eropa dan menjadi andalan di klub masing-masing akan memperkuat Garuda Muda. Mereka adalah Iver Jenner dari Young Utrecht, Morozi Gilstra dari FC Volendam, Dion Marks dari Top Os, dan pemain yang paling dinanti publik Indonesia, Marcelino Ferdinand dari AS Trencin. Nama-nama ini bukan sekadar pemain abroad biasa. Mereka adalah pemain inti klub, masih muda, dan berada dalam fase perkembangan terbaik. Dan kehadiran mereka ke Timnas 22 memberi harapan besar bahwa Indonesia kembali mampu mempertahankan tradisi emas di SEA Games. Sebelumnya dalam konferensi pers di Stadion Madia GBK, Sumarji menjelaskan bahwa dari 4 pemain tersebut, 3 sudah aman dan bisa bergabung tepat waktu. Namun, 1 pemain masih dalam proses pembahasan dengan klubnya. Siapa pemain yang belum aman itu? Sumarji menolak mengungkap. Ia hanya menyebut, masih kami upayakan, sedang kami perjuangkan. Pernyataan itu langsung memicu spekulasi. Apakah Marcelino yang sulit dilepas? Atau justru Iver Jenner yang sedang dibutuhkan yang atreh? Atau mungkin Mauro atau Dion yang klubnya sedang padat jadwal? Yang jelas Sumarji memastikan bahwa PSSI sedang bekerja keras agar 4 pemain abroad ini lengkap 100% saat Timnas memulai perjuangan di Thailand. Tim inti Garuda Muda akan berangkat terlebih dahulu pada 28 November tahun 2025 mendatang. Dan para pemain abroad akan menyusul. Awalnya, PSSI menargetkan 30 November seluruh pemain sudah berkumpul. Jika ada keterlambatan sedikit, 1 Desember adalah batas paling akhir. Artinya, Timnas akan memiliki waktu sekitar 2-3 hari untuk menyatukan pemain lokal dan pemain luar negeri dalam satu ritme permainan sebelum laga perdana. Skuad final akan berisi 23 pemain dengan 19 pemain lokal dan 4 dari luar negeri. Meski begitu, sampai sekarang PSSI masih merahasiakan daftar lengkapnya, membuat publik semakin penasaran. Di tengah persiapan Timnas Indonesia, muncul kabar simpang siur bahwa target Garuda Muda di SEA Games tahun ini hanyalah medali perak. Kabar ini sempat membuat publik kecewa. Bagaimana mungkin juara bertahan tidak menargetkan emas? Namun Sumarji langsung memotong isu itu dengan tegas. Ia mengatakan bahwa para pemain sendiri yang menyuarakan tekad mempertahankan emas. Ia mencontohkan pernyataan Hoki Caraka sebelumnya yang menyatakan bahwa tim ingin mempertahankan gelar. Dengan nada tegas, Sumarji menegaskan, kami bersama Coach Indra, para pemain, semua staf, tekad kami bulat. Target kami mempertahankan medali emas. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perdebatan. Garuda Muda berangkat dengan satu misi, membawa pulang emas. Di sisi lain, suasana sepak bola Asia Tenggara kembali bergetar karena kabar mengejutkan dari Malaysia. Kunjungan Shin Taeyong ke negeri jiran membuat media Malaysia heboh. Rumor pun bermunculan. Apakah Coach Shin akan menjadi pelatih baru Harimau Malaya?
Namun saat diwawancarai media setempat, Coach Shin justru memberikan jawaban yang bikin panas dingin pendengar. Ia berkata bahwa pembinaan sepak bola Indonesia jauh lebih tertata dibanding Malaysia, mulai dari level U16 hingga tim senior. Pernyataan itu sontak mengundang reaksi keras dari publik Malaysia karena disampaikan langsung oleh pelatih yang sedang diincar federasi mereka. Ironisnya, di Indonesia sendiri tengah ramai perbincangan mengenai siapa pelatih baru timnas. Nama Timur Kapadze disebut-sebut sebagai kandidat kuat, sementara masa depan Shin masih penuh tanda tanya. Beranjak ke sepak bola klub, drama besar terjadi pada Persib Bandung setelah pertandingan sengit kontra Lion City Sailors FC di ajang AFC Champions League kedua. Ya, Persib kalah 2-3 dalam laga panas di Stadion Bishan, Singapura. Namun kekalahan itu hanyalah awal dari gejolak besar. Setelah pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak meledak di konferensi pers. Ia tidak menutupi amarahnya ketika menilai performa anak asuhnya. Bojan mengkritik keras duet bek tengah Julio Cesar dan Patricio Matricardi yang dianggap terlalu mudah ditembus. Sementara lini depan, meski mencetak 2 gol, menurutnya menyia-nyiakan banyak peluang. Lalu kemudian Bojan mengeluarkan kalimat paling mengejutkan malam itu. Beberapa dari mereka tidak akan bermain untuk klub ini lagi. Pernyataan itu langsung viral. Publik pun berspekulasi pemain yang dimaksud kuat diduga adalah Ramon Tankei, penyerang yang sudah 14 pertandingan tanpa gol. Kemudian, William Marcelio, gelandang yang sulit bersaing dan hanya masuk di menit-menit akhir. Bojan bahkan menegaskan bahwa level permainan beberapa pemain tidak cukup untuk kompetisi sekelas ECL2. Namun ia menutup dengan satu pesan penting. Semuanya salah pelatih. Kami fokus pada laga berikutnya. Terlepas dari kekalahan tersebut, Persib masih memimpin klasemen bersama Bangkok United. Dan duel hidup mati akan tersaji pada 10 Desember tahun 2025. Laga yang akan menentukan siapa yang lolos sebagai juara grup. Dan itulah rangkaian drama besar yang sedang mengguncang sepak bola Indonesia. 4 pemain abroad siap memperkuat Garuda Muda. Tekad mempertahankan emas semakin membara. Isu Stahi bikin Malaysia panas dingin. Dan di level klub, Persib Bandung sedang berada di titik paling kritis musim ini. Satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia tidak pernah kehabisan cerita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi satu yang jelas, Garuda tidak pernah takut terbang tinggi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan kalian membuat channel ini tetap hidup dan terus menghadirkan update paling cepat, paling panas, dan paling akurat seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Garuda.